Kemudian wa ayyakula lan sunnah yang tangucap sapa musolli bihi ing dalam julus duduk di antara dua sujud. Sunnah baca apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warjumni. Rabbighfirli salasan 3 kali baca Rabbighfirli baru warhamni wajburni. Jarang ya begitu ya. Di sini salasan 3 kali semua. Robbi duh pangeran ingsun ikfir muga-muga ngapura Tuhan li maring ingsun salasan kalawan ambal kaping kedua. Baca Robbi dirinya 3. Kenapa? Karena sebenarnya yang paling penting itu diampuni dosa. Lu manusia nih kalau udah nggak punya dosa beres semua. Lu orang sakit itu kenapa sih? Selain daripada penyakit ya, orang sakit itu kan apa untuk menghapus dosa. Kalau memang banyak dosa. Kalau nggak punya dosa sakit itu untuk meningkatkan derajat. Hati-hati kita apa berbuat dosa. Makanya kita penting Rabbighfirli. Yang jadi masalah ini dosa. Orang kalau udah nggak punya dosa beres. Loh, orang bisa aja pas minum misalkan kemudian airnya Allah jadikan darah, mungkin bisa Allah maaf. Saking misalkan banyaknya dosa dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa Allah maaf. Dulu ada orang ngaku nabi palsu. Jadi kan kita di Islam nih ada mukjizat deh. Ada karomah, ada istidraj, ada juga maunah, ada juga wasit, ada juga ihanah. Ihanah pengen apa? Dulu nabi palsu nih, dulu Nabi Muhammad nih, kalau ada orang misalkan rambutnya ciriwis diusap kepalanya, langsung rambutnya bagus. Untuk ciriwis gitu. Nabi palsu Musailamah al-Kadzab nih, ada yang baca Musailamah, ada Musailimah. Nah, itu ikut-ikutan diusap langsung botak. Itu namanya ihanah. Langsung botak. Ada sumur misalkan kurang bagus airnya sedikit, airnya diludahin sama Nabi langsung keluar. Dia ikut-ikut sumur diludahin jadi bau. Itu namanya ihanah, penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya karena udah kelewat batas sudah. Makanya penting kita mohon ampun. Rabbighfirli ya Allah ampuni dosaku, ya Allah ampuni dosaku, ya Allah ampuni dosaku 3 kali. Baru setelah beres dosa nih warhamni. Lan muga-muga paling rahmat Tuhan nih ingsun, ya Allah rahmati aku. Udah pantas dapat rahmat juga. Kenapa? Orang dosanya udah diampuni. Wajburni lan muga-muga nambeli Tuhan nih ingsun, ya Allah semoga engkau menutup segala kekurangan, menutup segala kesalahan ini kalau ditutup aman. Wajbur warfa'ni lan muga-muga ngangkat Tuhan nih ingsun, maksudnya semoga engkau mengangkat derajat. Kalau kita diangkat ke langit, derajatnya yang lihat. Warjukni lan muga-muga paling rezeki Tuhan ning ingsun, ya Allah semoga engkau menganugerahkan rezeki kepadaku, tentunya rezeki yang cukup, karena dawuh Nabi ini khairur rezeki mayakti, sebaik-baiknya rezeki itu rezeki yang cukup. Rezeki itu kekurangan masalah, berlebih-lebihan juga masalah, lu harus dipertanggungjawabkan. Wa amma bini mati robika apa ya apa rezeki itu harus dipertanggungjawabkan. Karena misalkan kita rezeki berlebih-lebihan, kemudian banyak orang yang kekurangan, orang kelaparan, kita tuh dosa gitu. Karena setelah tanggung jawab pemerintah, kok pemerintah ini beralih tanggung jawabnya kepada orang-orang mampu. Iya memang pertama tanggung jawab pemerintah, karena pemerintah wajib mengusahakan rakyatnya untuk hidup makmur, hidup sejahtera, paling enggak hidup layak. Ketika ini tuh dia berdosa, ada badan sosialnya, ada badan ini badan itu. Nah tapi ketika pemerintah abai, kemudian orang kaya misalnya itu dia hanya rezeki ini paling enak, rezeki yang cukup.
Kata orang Betawi rezeki cukupnya rezeki pas-pasan. Pas pengen beli mobil pas ada duitnya. Pas pengen beli ini pas ada. Kan enak pas. Nggak lebih nggak kurang. Pas aja. Pas pengen umroh pas ada duitnya. Pas enak bisa tidur. Coba kita duit banyak lu nggak bisa tidur. Takut ini takut gitu. Wahadini lan muga-muga paring pitudutuan nih ingsun. Lo duit banyak pun kalau kita nggak dapat petunjuk dari Allah celaka. Nggak mungkin nyampe ke tempat pengajian. Duit banyak nggak dapat hidayah, ya udah dugem terus. Ya, dugem kemana nggak dapat hidayah. Makanya penting setelah warcuk nih, wahadini. Lu banyak orang celaka nih karena kekayaan. Korun itu. Karena kaya, tadinya tawadu, Korun ini masih familinya Nabi Musa. Hidup miskin, anak banyak. Korun. Nabi Musa kasihan, akhirnya oleh Nabi Musa diajarkan ilmu kimia. Tapi ini kimia bukan versi sekolah ya. Ilmu kimia yang dimaksud itu adalah ilmu merubah benda menjadi emas. Tapi kalau bisa ilmu begitu deh. Kasohor. Apa aja? Kayu dipegang jadi emas. Areng dilaknat jadi areng. Ya tapi kalau model kayak mujizat nggak boleh dijadikan bisnis. Karena Nabi Sulaiman dia bisa mengatur angin. Orang pengen kayak Nabi Sulaiman, antarkan aku kemana, itu angin dipanggil. Tapi ya nggak boleh disewa-sewain misalkan di bisnis kan nggak bisa mujizat begitu. Lu Nabi kok komersil misalkan ya kan nggak ini. Nah begitu juga tentunya pewaris para nabi. Wa'af inilan muga-muga marasaken tuan nih ing ingsun, atau wa'af ini ada lagi orang mengartikan wa'afinan muga-muga ngapura tuan, wa'afinan muga-muga marasaken tuan nih ingsun, nggak ada wa'fu anu di sini ya. Wa'af ini wa'fu ane kan. Ya Allah semoga engkau waras. Ada lagi mengartikan af ini selamat. Selamat itu artinya kita tidak berjumpa dengan sesuatu yang tidak enak mengenakan hati, itu selamat. Jadi tidak bertemu dengan sesuatu yang membuat hati kita nggak enak, itu namanya selamat. Wilujeng paling nikmat kan gitu, aman, perjalanan aman, apa-apa aman. Kalau di riwayat yang lain ada terakhirnya ada wa'fu anni, muga-muga ngapura Tuhan anni saking keleputan ingsun. Di sini nggak ada ya. Kemudian kesunahan lagi wajal satul istirahat lan lunggu istirahat, duduk istirahat ini sunnah. Jadi nggak langsung berdiri dari sujud kedua, duduk dulu sebentar baru berdiri. Di rakaat ketiga juga begitu, sujud rakaat pertama juga begitu, mau kedua. Jadi setiap mau berdiri ini ada duduk istirahat, itu hukumnya duduknya sama, duduk iftiros. Jadi semua duduk yang ada dalam sholat ini selain duduk tahiyat akhir, duduknya adalah iftiros. Nah kemudian kesunahan lagi adalah duduk istirahat. Nah, orang kalau ngerti mesti pakai duduk istirahat. Kadang-kadang orang lagi dari Allah Akbar sujud dan sujud kedua langsung Allah Akbar. Sah-sah sholatnya, cuman ya eman-eman sunnah lu ditinggal. Paling enggak kalau kita bicara sunnah dikit-dikit merasa paling nyunah, ya paling utama dilaksanakan di dalam ibadah. Orang dikit-dikit syariat Islam itu enggak bersyariat, ngaji aja enggak. Itu syariat Islamnya luas. Gubernur nih pernah kirim surat kepada Imam Syafi'i. Gubernur kirim surat. Maka Imam dia suratnya isinya, wahai Imam Syafi'i, bagaimana caranya supaya saya mengetahui tentang syariat Islam. Maka Imam Syafi'i menyuruh muridnya namanya Sulaiman bin Rabi. Imam Syafi'i yang ngomong gitu dikte, Sulaiman bin Rabi yang nulis. Yang pertama kata Imam Syafi'i harus mengerti Al-Quran.
maksudnya mengerti ini paham muridnya, paham maknanya, paham tafsirnya gitu. Nggak apa Al-Quran aja nggak cukup, juga harus mengerti hadis Nabi, paham semuanya. Apa itu dua cukup? Enggak, harus mengerti ijma, harus mengerti kias baris itu bisa. Itu yang 4 kalau dijabarin panjang. Ini orang kadang-kadang bicaranya harus Islam. Apaan kamu mau cinta Nabi enggak menerima syariat Islam? Siapa enggak menerima syariat Islam tuh cuy. Kadang ya Allah ngomong seenaknya. Lu kita ngaji di situ, ngaji aja enggak encus ngomong syariat Islam. Baca Quran aja enggak encus nih, lihat dengerin Imam Syafi'i. Itu surat itu sampai 300 halaman. Jadilah namanya kitab Ar-Risalah, dari surat menyurat. Kenal Imam Syafi'i. Kadang dianggapnya kita nih bodoh mungkin tuh. Terus kita mondok tahun-tahun emangnya tidur terus di sononya loh. Iya, dia ngamnya Islam kafir. Kacau. Allah Akbar. Kemudian wabtirasun lan lungguh ibtiros pihi ing dalam jalsatul istiroha. Duduk istirahatnya sunnah. Berarti bisa duduk apa aja nih. Dan sunnah lagi ketika duduk istirahat itu duduknya ibtiros. Jadi prinsip duduk istirahat sunnah. Berarti boleh duduk apa aja. Tapi sunnah lagi duduk istirahatnya duduk ibtiros. Wapi tasahudin lan ing dalam tasahud awalin kang kawitan juga sunnah duduk ibtiros di dalam tasahud yang pertama. Wa timadunan sunnah tetanggenan ala ardi ngatasé bumi, ya maksudnya tempat sholat. Bibat nikafaihi ing dalem batine telapak tangan lorone musoli. Inda nuhudihi nalikane tangine musoli min sujudin saking sujud. Wa qu'udin lan lungguh. Jadi ketika kita bangun dari sujud, ini yang berpegangannya ini. Ininya yang nekannya ini, yang nahannya begini. Ini. Ya kan? Ini. Berdiri juga begini, tangannya yang neken. Yang nahan setelah duduk istirahat berdiri, yang neken ke tempat ke sini tangan. Kan gitu ya. Di tangan, jangan lepas tangan. Terus sholat lepas tangan, naik motor. Jadi sunnah. Hah? Yang di lutut gitu. Enggak, dia mau bangun dari sujud atau bangun dari duduk istirahat ke berdiri. Itu yang berpegangan ini. Itu paham ya? Bangun dari sujud atau bangun dari duduk istirahat mau ke. Jangan sampai kita mentang-mentang atlet misalnya lepas tangan tuh. Sholat bukan adu kekuatan. Iya kan, sholat ikuti sunnahnya Nabi gitu loh. Lu saya kuat, enggak kuat-kuat. Kemudian watawarukun dan berikutnya adalah kesunahan lagi lungguh tawaruk. Kalau ibtiros itu pantat menduduki kaki, kalau tawaruk itu pantat menduduki tanah bumi. Gitu ya. Maksudnya bumi ini tempat sholat. Bitasahudin akhirin ing dalam tasahud akhir. Sunnah duduk tawaruk itu di dalam tasahud akhir. Layakibuhu kang orang ngiring-ngiringi hu ing tasahud akhir opo sujudu sahwin sujud sahwi. Tapi setelah tasahud akhir enggak tuh sujud sahwi. Tapi kalau tasahud akhir nanti mau sujud sahwi, duduknya jangan tawaruk. Duduk misalkan nih kita tahiyat akhir, tapi karena ada kesalahan yang mensunahkan sujud sahwi, kita mau sujud sahwi, duduknya duduk ibtiros. Ya, jangan duduk tawaruk walaupun kita posisi tasahud akhir. Tapi kalau tasahud akhir nggak ada sujud sahwi, ya duduknya sunnah tawaruk. Paham kan ya? Kecuali kalau kita sujud sahwi, maka walaupun tasahud akhir tetap duduknya duduk ibtiros. Nah ini penting loh kita belajar sholat, insya Allah hal-hal yang diridhoinya untuk ibadah. Nah kemudian
wawad ukafaihi lan nyelehaken telapak tangan lorone musolli pitasahudaihi ing dalam tasahud lorone musolli, berarti kedua tasahudnya tasahud awal dan tasahud meletakkan kedua telapak tangannya di dalam kedua tasahud ala torofi rukbataihi ing atase pucuke dengkul lorone musolli, pucuk dengkul. Jadi jangan kelebihan begini, kekurangan jangan ya, takan tangan. Nasiron hale wong kang gelar asobi ayusrohu ing pirang-pirang driji tangan kiwen musolli. Jari-jari tangan kiri digelar begitu, begini biasa aja ya. Tapi jangan begitu juga, jangan terlalu gelaran begini sholat, jangan begitu aja. Jadi ke kiblat juga jangan dikepal. Tangan kiri digelar semuanya, dibuka semuanya. Kemudian wa bidomin ya, kalawan kumpul, gelar tapi kumpul. Ini tangan kiri misalnya gini, ini nggak begini. Kalau ini nggak domin, nggak kumpul. Ya, jadi kumpul. Jangan begini gitu. Gelar maksudnya nggak begini. Kemudian wajah ilan lan hale wong kang dadiaken asobi ayumnahu nih dalam kedua tasawufnya ya. Ing diri pirang-pirang diriji tangan tengene musolli kaaki di salah satin. Kaya wong kang bundeli hitungan telu wa khamsina lan 50. Jadi pas bangun dari sujud nih kalau tasawuf awal atau tasawuf akhir posisi tangan kanan begini. Kayak 53. Khamsin salah saya 3, khamsin 50. Ini kan angka 5 begini ya. Ini 3. Jadi bangun begini, tangan kanan. Kalau tangan kiri bangun dari sujud untuk tasawuf awal maupun bangun dari sujud untuk tasawuf akhir posisi udah begini. Ya. Jadi bukan pas kalau benar orang kalau nggak ngaji gini, pas atet pas asyhadu alla ilaha illallah. Bukan begitu. Jadi kita bangun dari sujud nih posisi udah begini. Tasahud awal atau tasahud akhir. Tangan kanan, kalau tangan kiri begini. Paham nggak maksudnya? Oh ya, ini. Jadi kalau orang umum kan begini, dua-duanya begini. Pas ilallah baru begini. Ya, itu keliru. Ya sah aja, maksudnya ini kita bicara kesunahan. Dan diangkatnya sedikit aja, jangan begini. Saru kan. Ya maksudnya ya kan orang sampai ngacungnya lu ya Allah. Kelihatan kalau nggak bujangan duda kacungnya. Biasa aja angkat sedikit aja, angkat sedikit. Bercanda Panfil, maksudnya angkat sedikit kan orang takut apa sampai ngacung begitu. Ya. Jadi seperti hitungan 53 ini kan angka 5 Arab kan gitu. Ini 3. Jadi 50. Ada dua pendapat sebetulnya. Ada yang jempol ditaruh di bawah ini gini, ada yang begitu. Ya. 53. Kemudian warab umusabahatiha lan ngangkat driji penuduhe warab umusabahatiha lan ngangkat driji penuduhe asobe ingda hamjati illallah ketika mulai asyhadu alla ilaha pas hamzahnya illallahnya pas mulai hamzah illallah angkat mulai hamzah illallah angkat ya gitu. Qalilan munhaniatan gitu ya. Munhaniatan hale kang den condongaken qalilan kalawan kidik. Diangkat doyong sedikit doang. Jadi enggak ini. Saudara lo. Sedikit aja. Kenapa kata ulama kok sedikit aja? Keadaannya apa? Mengangkat sedikit itu apa lebih mirip dengan keadaan orang yang tawadu. Karena kan tawadu. Gitu. Kalau ini kan kayak gimana loh, kayak kurang tawadu gitu ya. Sedikit aja itu tawadu. Qalilan kalawan kidik. Kidik itu sedikit. Wa ibqa'uha
lan netepaken musabihah marfu'atan haleden angkat ilal qiyami tumeka maring. Nah posisi ini diangkat nih terus sampai kita berdiri kalau tasahud awal awi salami atawa sampai salam kalau tasahud akhir diangkat sampai kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wa alla yujawi jalan yen ta ora kena nglewati sapa musolli basara ing peningale musolli isyaratahu ing isyaroe musolli wa nadrun lan ningali ilaiha maring musabiha. Kan salat itu kita sunnah pandangan mata nih melihat ke tempat sujud mulai salat. Tapi ketika kita asyhadu alla ilaha illallah ini mata kita lihat ke sini. Mata kita lihat ke Tunjuk sendiri. Hah? Tunjuk sendiri. Iya. Yang tunjuk Bukan, tetangga gitu. Jangan. Ulah tunjuk imam. Ya, jadi udah nggak sunnah melihat ke tempat sujud lagi, tapi melihat ke telunjuk. Ada lagi pendapat ulama ketika kita pas baca doa kunut nih, mata kita lihatnya ke sini, ke tangan gitu, nggak ke tempat. Selain itu ke tempat sujud. Nah, Allahumma hadina maksudnya isyarah dah apa bahwa kita ini benar-benar pengen dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya coba aja kita minta liatin aja orang yang ini kan songong ya jadi lihat gitu pak ini kan gitu lebih tawadu gitu ya. Halarok iha yang dalam tingkah ngangkat asobi tadi. Kemudian wa ayat yalan yang tanakan isapa musolli fit tasahud ini dalam tasahud loro, tasahud awal ataupun tasahud akhir. Biakmali tasahud dikalawan lebih sempurnanya tasahud karena bacaan tasahud ini at-tahiyat itu ada yang aqallut tasahud. Kalau minimalnya tasahud ini apa tasbihnya pun cuma 14. Tapi kalau sempurna tasahudnya tasbihnya ada 21. Jadi kita usahakan sunnahnya baca tasahudnya yang sempurna baik ketika tasahud awal maupun ketika tasahud akhir. Ini bacaan tasahud. Wa tawi tasahud iku at-tahiyatul mubarakatus sholawat as-sholawatu thayyibatu lillah. At-tahiyatu utawi pirang-pirang penghormatan, segala penghormatan. Karena orang penghormatan ini ada yang begini hormat, ada yang begitu ya hormat macam-macam, ada yang begini, ada yang begini mungkin itu segala penghormatan. Al mubarakatu pirang-pirang kang den berkahi atau segala kebaikan. Al mubarakatu pirang-pirang kang mundak-mundak kebagusan itu segala kebaikan atau segala keberkahan. As-sholawatu pirang-pirang sholat at-thayyibatu pirang-pirang kebagusan ikulillahi kadue Allah. Semua penghormatan, semua keberkahan, semua sholat, semua apa kebaikan-kebaikan itu semuanya kepunyaan Allah. Jadi kita bicara anugerah lah, kebaikan lah, penghormatan apapun hal-hal yang baik ya. Dan itu harus menjadi keyakinan kita. Assalamu utawi rahmat keselamatan iku alaika ing atase panjenengan ayuhan nabiyu eling-eling wong kang dadi nabi. Kita salam kepada nabi bahasanya bukan assalamu alaihi, salam atas dia. Kalau orang yang nggak ada kan biasa gitu, salam atas dia. Tapi ini assalamu alaika ayuhan nabi, salam atas kamu wahai orang. Kamu itu kan orangnya ada. Makanya ini menunjukkan bahwa Rasulullah ini tidak pernah jauh dengan wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah sesungguhnya pada dirimu ada orang. Kenapa kok pada dirimu ada semua apa
perbuatan kita, mulai dari kita membuka mata, bangun tidur sampai tidur kembali udah diatur sama kanjeng Nabi. Sehingga kalau misalkan kita selalu ingat Nabi, ya semua yang kita lakukan mesti dipersiskan dengan kanjeng. Kalau misalkan ada mengidolakan pemain bola, mesti kan tahu ini pemain bola umurnya sekian, tahu ya, nomor sepatunya tahu, nomor kaosnya tahu, bahkan mesti kepo waktu kecilnya gimana. Nah mestinya gitu, kita mengidolakan kanjeng Nabi harus benar-benar kepo kayak kita mengidolakan pemain, iya kan? Karena begitu, masa kecil Nabi gimana, Nabi ini perbuatannya gimana, akhlaknya gimana. Ya kalau kita belum kepo seperti itu, kayaknya diragukan kita mengidolakan Nabi atau enggaknya. Ini buktinya ketika kita mengidolakan artis, kita kepo. Ya, sampai ini masa kecilnya gimana, kesehariannya EPIC. Bila perlu modalnya kita pengen tahu itu artis. Ya, iya lu sampai kepo. Lu katanya mengidolakan Nabi tapi nggak pernah kepo sama kanjeng Nabi. Khawatirnya, saya nggak mengatakan dia nggak mengidolakan, khawatirnya loh kita cuman bohongan mengidolakan. Ayuhan Nabi eling-eling wong kang dadi Nabi wa rahmatullahi utawi rahmat Allah wa barakatuhu lan pirang-pirang keberkahan Allah ay alaika. Jadi Nabi ini udah dapat rahmat Allah, dapat berkah Allah, ay alaika atas engkau. Ini kan bacaan at-tahiyat nih asal muasalnya yaitu ketika Nabi berjumpa dengan Allah Subhanahu. Ini adalah kedudukan yang tidak pernah digapai oleh makhluk yang mana, kata malaikat. Jadi kedudukan musyahadah dan mukalamah, melihat Allah dan berbicara langsung dengan Nabi Musa cuma bicara doang tapi nggak musyahadah. Tapi kalau kanjeng Nabi, hatta malaikat Jibril belum pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril belum, apalagi malaikat yang lainnya, anak buahnya. Nabi ini mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi, kedudukan yang nggak bisa digapai oleh makhluk manapun. Orang ketika mau ke Sidratul Muntaha aja, malaikat Jibril udah nggak sanggup menemani kanjeng Nabi. Ya kan? Kata malaikat Jibril, law khotautu khotwatan lah tarok tu jasad. Kata Nabi Muhammad, hai Jibril, temenin orang di bumi bareng sama-sama, di langit bareng. Kok kamu berhenti di sini? Apa kata malaikat Jibril? Seandainya aku melangkah satu langkah aja, tubuhku terbakar. Gak kuat. Setiap orang punya makom, punya kedudukan, ada batasan kedudukan. Kedudukannya kanjeng Nabi yang tidak terbatas sampai berjumpa dengan Rabbul Alamin. Tapi bila kaifir, jangan kita bayangkan gimana ini. Kenapa? Karena Allah bukan kirim, bukan seperti makhluk, nggak ada ukuran, nggak ada ini, itu kan makhluk. Jadi jangan dibayangkan. Allah hanya Allah yang maha tahu. Wa assalamu alaina, dan Nabi lu udah mendapatkan kedudukan yang seperti itu, masih ingat sama kita. Nabi mendapatkan kedudukan yang sangat puncak. Kata Allah udah, assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, dapat Nabi semua. Nabi masih ingat sama hamba-hambanya, sama umatnya. Disaturkan salam oleh kanjeng Nabi kepada Rabbul Alamin. Assalamu utai rahmat keselamatan iku alaina, muga tetap ngatasi kita, wa ala ibadillahi sholihin, dan muga tetap ngatasi pirang-pirang kaulane Allah as-sholihina, pirang-pirang kang soleh. Lu kita nih, kita lagi bahagia, lagi gembira, kita lagi makan aja orang tua lewat nggak inget kita, boro-boro nawarin, saking menikmatinya makanan. Lu kanjeng Nabi ini mendapatkan kedudukan yang puncak yang tidak pernah diberikan kepada siapapun. Kenikmatan yang paling nikmat nggak pernah didapatkan oleh siapapun. Masih ingat sama. Makanya nggak ada orang yang lebih cinta kepada kita setelah Rabbul Alamin kecuali kanjeng. Orang tua kita nggak dapat banding kanjeng. Wa asyhadu alla ilaha illallah,
asyhadu nyakseni sapa ingsun an ing satemene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak disembah iku maujud illallah ang Gusti Allah. Aku bersaksi, maksudnya aku bersaksi ini aku membenarkan, aku percaya, aku meyakini bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Lu itu yang lain disembah itu Tuhan yang salah, Tuhan yang batil. Tuhan yang benar cuma satu, yaitu Allah. Wa asyhadu lan nyakseni sapa ingsun anna Muhammadan ing satemene Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa ba'da tasahudin lan dalam sawise tasawud akhirin kang akhir. Kemudian setelah tasawud itu bacaan tasawud sampai situ, sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Makanya dinamakan tasahud daripada diambil masa daripada asyhadu. Tasyahada menjadi tasyahuda. Kemudian kalau di dalam tasawud akhir ini hukumnya wajib baca sholawat, dan juga baca sholawat di akmalis sholati, sunnah membaca sholawatnya kalawan leuwih sempurnane sholawat. Sholawat ada sholawat yang pendek, yang panjang, tapi disunahkan bersolawatnya dengan sholawat yang sempurna. Ala Nabi ngatasé Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sholawat yang sempurna. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, ini persis sama sholawat kita ya. Ibrahimiahnya begini. Kalau dalam redaksi yang lain wa ala ali wa dzurriyyatihi, ada wa dzurriyyatihi-nya lebih komplit. Ini kita baca di sini. Kalau kita yang lain berbeda. Allahumma ya Allah sholli muga-muga paring tambah rahmat ta'zim Tuhan ala Muhammadin ngatasi Kanjeng Nabi Muhammad. Ya Allah, semoga Engkau menambahkan, bahasanya kayak gitu, menambahkan rahmat yang disertai dengan keagungan kepada Nabi Muhammad atas. Kenapa kok menambahkan? Karena kan tadi Nabi Muhammad udah dapat rahmat. Makanya kita memohon tambahan. Kalau nggak ada kata memohon tambahan berarti disangkanya Nabi Muhammad nggak dapat rahmat. Udah dapat, kita minta tambahan. Makanya Kiai dulu nih mencontohkannya kayak gelasnya udah penuh dengan air, kita isi lagi air. Kira-kira gimana? Tumpahnya ke kita. Makanya sesuai sabda Kanjeng Nabi, man sholla alayya sholatan wahidah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersolawat kepada aku satu kali, maka Allah akan bersolawat kepada dia 10 kali. Karena Nabi udah penuh, Allah bersolawat kepada dia. Kama sholaita wa ala ali Muhammadin ing atase keluargane Kanjeng Nabi Muhammad. Kama sholaita kaya oleh wis paring rahmat ta'zim Tuhan ala Ibrahim ing atase Nabi Ibrahim. Wa ala ali Ibrahim lan ing atase keluargane Nabi Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin lan ing atas wa barik lan muga-muga paring berkat Tuhan ala Muhammadin ing atas Kanjeng Nabi Muhammad wa ala ali Muhammadin lan ing atas keluargane Kanjeng Nabi Muhammad kama barakta kaya oleh wis paring berkat Tuhan ala Ibrahim ing atas Nabi Ibrahim wa ala ali Ibrahim lan ing atas keluarga Nabi Ibrahim innaka satamani Tuhan iku hamidun zat kang pinuji atau zat kang akeh den puji majidun tur zat kang agung majidun turdat kang agung. Kemudian setelah sholawat summa bidua noli disunahkan doa maksuri kang den nukil sang Kanjeng Nabi. Kemudian sudah baca doa ini, Allahumma gfirli ma qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddimu antal muakhiru la ilaha illa anta. Baca doa ini. Allahumma ya Allah, ighfir muga-muga ngapura Tuhan li maring ingsun, ya Allah ampuni aku. Ma ing dosa kodam tu kang wis nglakoni sapa ingsun, ampunlah dosa yang telah aku lakukan. Wa ma lan dosa ahor tu kang ngakhiraken sapa ingsun dan dosa yang aku akhirkan. Wa ma lan dosa asrar tu kang ngrahasiaken sapa ingsun dan ampuni juga dosa yang aku rahasiakan.
Cuman aku dan Allah aja yang tahu. Iya kan? Ada kan dosa begitu. Ya. Heeh. Kata sahabat karib nggak pernah kita kasih tahu. Iya kan? Tapi kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Wa malan dosa lan tukang ngedengaken sapa ingsun dan dosa yang aku terang-terangan. Orang banyak yang tahu. Wa malan dosa asraf tukang ngelewati batas sapa ingsun dan juga dosa yang aku berbuat melampaui batas. Wa malan dosa anta kang utai Tuhan iku alamu leuwih ngudane ni bikalan mak minika timbang saking ingsun dan dosa yang hanya engkau yang tahu dibandingkan aku. Banyak kita dosa-dosa yang kita nggak sadar. Kadang-kadang kita menganggap itu kebaikan mungkin, padahal di sisi Allah itu adalah satu kesalahan. Belum lagi ucapan-ucapan kita yang nggak beradab, kita nggak merasa itu adalah satu kesalahan. Antau taituan iku al muqaddimu zat kang dinginaken engkau adalah zat yang muqaddim yang pertama. Wantau muakhirul zat kang wantau taituan iku al muakhirul zat kang akhiraken. La ilaha illa anta. La ilaha orang pangeran kang hak disembahi kumujud illa anta ing Tuhan. Allahumma ya Allah, kemudian baca doa ini, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar. Kalau dalam riwayat yang lain, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min azabin nar. Apa min fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masih dajjal. Dia emang banyak riwayatnya. Ada yang riwayatnya ini. Ini biasanya kita persis emang ini ya, ya kan? Persis ya. Baca. Allahumma ya Allah, ini satu meningsun iku a'udzu nyuwun kabar sapa ingsun bikalau Tuhan min azabil qabri. Riwayat yang lain ini azab jahanam dulu pertamanya. Kita azabil qabri sesuai urutan. Ini ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada siksa kubur. Ini baca. Karena lo siksa kubur ini paling mengerikan. Itu Sayyidina Utsman nih. Kalau Nabi cerita neraka nangis, tapi nangisnya biasa. Tapi kalau Nabi cerita siksa kubur, nangisnya luar biasa, meraung-raung. Ditanya kenapa Sayyidina Utsman, lu di neraka walaupun pedih banyak temennya, kayak artis, ya, ada selebritis, ada pemain band, pemain ini pemain itu ada, ya kan nggak mungkin masuk surga semua, ada lu, artis ada pejabat mungkin ketemu, hidupnya belum sempat salamannya, ada ketemu. Kata dia ini di neraka nih walaupun pedih banyak teman, tapi kalau dia kubur keri, iya kan? Makanya Utsman lebih takut. Wa min adzabin nari lan nyuwun kabar sapa ingsun min adzabin nari saking siksa neraka, dan ya Allah lindungilah kami daripada siksa api neraka. Siksa yang sangat dahsyat. Wa min fitnatil mahya lan saking fitnah urip, dan lindungi juga ya Allah daripada fitnahnya hidup. Hidup ini penuh fitnah. Ya. Ada hadis Nabi ini begini. Al fitnatu naimun. La anallahu man aiqadha. Fitnah itu udah aku tidurkan, katakan Nabi. Maka dilaknat oleh Allah orang yang membangunkan. Ini sekarang nih banyak orang yang bangunin fitnah. Udah akur-akur, udah damai-damai, udah tentrem, nyaman, lu dibikin kisruh diri. Hati-hati loh. Wahai para orang-orang yang membangunkan fitnah, lu dilaknat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sampai Nabi bersabda, badiru bil a'mali fitnah. Cepet-cepet, buru-buru berbuat amal soleh, ngaji, zikir, sholat, baca Quran, buru-buru. Kenapa? Jangan sampai keburu datang fitnah-fitnah. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafir. Nanti akan datang fitnah. Seseorang ini paginya beriman, sorenya udah kafir. Ya. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafir. Sorenya masih mukmin, pagi-pagi udah kafir. Itu fitnah kakito ilail mudlim, sebagaikan sepotong malam yang gelap. Maksudnya gelap nih gimana? Kita nggak tahu di depan ada apa di belakang. Maksudnya kita udah nggak bisa bedakan lagi mana yang benar mana yang salah. Di sini juga ada ulamanya, di sini ulama. Ini
Wah udah, kayak itu lah. Hati-hati. Ini kita udah menuju zaman begitu. Makanya kalau kita nggak ngaji, nggak ada ini loh, coba aja. Lo sekarang ngomong udah pinter-pinteran semuanya. Wah, dipikir ini kayaknya yang lebih logis katanya. Lebih lu hati-hati. Tahu begitu. Ya, kok bisa orang malamnya sorenya mukmin, pagi udah kafir, ya mungkin itu tuh. Orang kan malam biasanya orang pada tidur. Kok bisa pagi-pagi udah kafir? Ya mungkin di HP udah kena fitnah. Kebuka ini. Ternyata yang dibuka YouTube-nya aliran sesat. Ya. Atau madhab sesat, ya udah. Sesat udah. Ini hati-hati. Wal mamati lan fitnahe mati ini udah fitnah. Ada innalil mauti sakarat, sesungguhnya dalam kematian ini ada sakarat tuh maut yang Nabi gambarkan sakitnya luar biasa. Lebih sakit daripada ditusuk pakai pedang 300 kali. Lebih sakit daripada kelinci lagi hidup nih, ditarik kulitnya sampai terpisah antara kulit dengan daging. Rumah peris nih. Itu saya baca dalam Al-Qirtos nih. Itu keadaannya orang sakaratul maut nih seperti orang yang berada di bawah, dia melihat langit nih mau runtuh. Kemudian di dalam perutnya ada kayu yang berduri, ditarik dengan keras. Ambrol semua usus. Gimana sakitnya model keadaan gitu. Lo kita nih lagi begini aja lihat ini mau roboh udah bingung. Paniknya nggak. Dan kita nggak bisa kemana-mana, udah nggak bisa apa-apa, iya kan? Udah ngorok gitu loh. Nggak bisa bang. Nggak bisa lari, nggak bisa kemana-mana. Dan merasa di dalam perutnya ada kayu yang berduri yang ditarik. Karena itu hati-hati, jangan gampang berbuat dosa, yang banyak amal soleh supaya kita husnul khotimah. Jangan mengikuti hawa nafsu ini itu, jangan sok-sokan hidup nih yang tawadu, iya kan? Supaya husnul khotimah kita hidup dari jauh, yang semua kemungkinan bisa terjadi. Belum lagi fitnahnya mati itu ya dikubur. Ada yang namanya penjepit tanah. Kalau orang yang baik ya dipeluk sama tanah, karena kita asalnya dari tanah, kembali ke tanah. Itu tanah kalau dia soleh, bangga dia tanah. Tadinya dari aku dia soleh, amal solehnya banyak, dipeluk. Tapi kalau hidup di atas tanah, jahat gitu. Tanah kesel. Belum sama malaikat udah dijepit. Lagi malaikat munkar nakir. Udah. Wa min fitnatil masihi lan saking fitnahe al-masih kang akeh ngelalan kang yang banyak menjelajahi. Ad-Dajjali kang akeh ngoroh. Jadi al-masih ini yang gelar al-masih ini dua. Satu Nabi Isa al-Masih. Kenapa? Karena emang Nabi Isa ini nggak punya rumah. Nabi Isa ini jalan ngelelana terus, itu namanya Al-Masih. Dajjal juga Al-Masih. Dajjal juga nggak punya rumah, jadi di mana rumahnya Dajjal? Nanti terus mengelilingi dunia. Dikatakan ini semua bumi ini bakal didatangi oleh Dajjal, kecuali Mekah, Madinah, Baitul Maqdis. 3 doang. Ada hadis riwayat 2 Mekah, Madinah, ada lagi riwayat sama Baitul Maqdis. Kenapa? Dijaga oleh malaikat. Ngeri itu fitnahnya Dajjal. Tidak ada fitnah yang lebih besar dibandingkan daripada fitnahnya Dajjal. Nanti Dajjal datang aku Tuhan. Kan dek, nih Tuhan, lu nggak percaya. Kata guru saya yang di Cisalak, Tuhan nggak begitu. Mana deh guru kamu? Bangunin. Saat bangun. Bangun aja kan. Bangun ini gosong. Dek, dulu nih saya ngajarin kamu nih salah, Tuhan yang bener ini.
Dia ngomong begitu, padahal itu jin ifrit yang menyerupai guru. Percaya ya udah, dikasih hadiah, dimasukin ke surganya Dajjal. Kalau tetap ada yang nggak percaya, digergaji dari pantat sampai belakang. Tapi orang-orang beriman ada di hadis ini, seorang pemuda ini pengen aja digergaji benar. Dia melihat tuh, saya tambah yakin sesuai sama yang di hadis. Nah, takut. Makanya kita jangan hidup pengen enak aja. Lu kita begitu harus siap untuk mempertahankan ini. Lu anak-anak Palestina dulu liatin, di Bomo dia nggak takut, kecil. Seperti bayang, lu digergaji, lu biasa aja, orang gak digergaji juga mati nanti kita, ya kan? Jangan takut. Ada lagi yang membaca Al-Masih pakai kho. Al-Masih itu memang yang dibusak matanya. Tahu? Masih. Jadi bukan matanya di tengah, bukan Dajjal nih. Matanya dua, yang satunya pecah. Dan kalau ini kadang di film matanya mata satu nih di tengah gitu ya. Enggak, kalau di hadis-hadis nih matanya tetap dua, cuma yang satunya pecah. Di dahinya ada bacaan Al-Kafir. Ada kita Nah itu Dajjal nih sakti loh. Makanya hati-hati orang pencinta kesaktian. Itu daun dipegang jadi duit. Batu pegang jadi emas. Orang kalau pencinta kesaktian begitu tuh hati-hati bisa jadi pengikut Dajjal. Kamu pengen sakti, pengen masih, dan diikuti oleh perempuan yang cantik-cantik dari Bani Israel. Lu lihat Bani Israel di TV cantik-cantik kan? Mungkin belum digoda sama Dajjal, baru sama itunya anak buahnya cewek-cewek kicipan ngintil langsung. Bahaya. Lu yang orang cantik, lu kadang-kadang begitu, belum ama Dajjalnya, baru ama anak buahnya diajak kicipan. Apalagi misalkan pakai celananya apa tuh, pusat apa ya, pakai rok mini, deh. Deh. Kuat muat. Maksudnya latihan nih mulai sekarang loh, ya kan? Latihan di pabrik. Ya kalau si kita yang godanya nenek-nenek kuat ya biasa kita mampu. Kalau yang cantik Dua kali. orang kadang-kadang kita nggak usah digoda, ada cewek menggoda, kita yang menjadi penggoda loh. Gimana kalau digoda? Makanya hati-hati. Ini kita hidup udah di zaman akhir loh. Allahumma ya Allah, ini satu meneh ingsun iku dolam tu nganiaya sapa ingsun nafsing awak ingsun zulman kalawan nganiaya kasiron kang akeh. Terus dilanjutkan baca ini. Masih tasawuf akhir kita. Baca deh. Allahumma inni dolam tu nafsi zulman kasiro, ya Allah, sesungguhnya aku ini banyak berbuat dolim kepada diriku sendiri, bahkan dengan dolim yang banyak. Atau lagi dalam riwayat yang lain zulman kabiro, dolim yang besar. Wala yaghfirulan, orang anak kang bisa ngapura ajunu baing pirang-pirang dosa sopo ilang tanging Tuhan, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya. Kita sadar, kita mengakui bahwa kita ini telah banyak berbuat kezoliman. Zolim itu apa sih? Kesalahan kalau bahasa. Ada lagi ulama mengatakan dolim itu wad usyai'i fi ghairi mahali, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, udah dolim. Kopiah ditaruh di kaki misalnya, sepatu ditaruh dipakai di kepala, itu udah dolim. Kesalahan itu namanya dolim. Fagfir, maka muga-muga ngapura Tuhan li maring ingsun magfirotan kalon pengapura min indika saking ngersa Tuhan, warham lan muga-muga paring rahmat Tuhan ing ingsun. Inna kasa temen Tuhan antaya Tuhan iku al-ghafur, zat kang akeh ngampura, ar-rahimu tur zat kang banget welase. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku,
dengan ampunan dari Engkau, dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau adalah yang maha mengampuni dosa, yang banyak mengampuni dosa, dan yang sangat menyayangi kepada hamba-Nya. Kemudian dilanjut lagi baca, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Nah, ini baca lagi. Ya kalau nggak hafal yang panjang-panjang, ini yang tadi yang tinggalin. Ya muqallibal qulub, hai Allah dat kang mulak malikaken hati. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati. Makanya kenapa hati ini kolab bahasa Arabnya, karena itu bolak-balik hati. Sekarang kita tenang, nanti gelisah, nanti gembira, nanti sedih, nanti marah. Hati kan begitu ya, bolak-balik aja 24 jam. Nggak tenang terus, bahagia dong enggak. Kadang ngamuk, kadang nangis, nanti kadang sedih. Makanya kita minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati, sabit, moga-moga netepaken Tuhan qalbi ngati ingsun ala dini kaing atase agama Tuhan. Ya Allah, tetapkanlah hatiku tetap di dalam agamamu, ya, walaupun mati pun tetap mati husnul khotimah. Nah ini baca, itu saya baca di Al-Qirtos nih, salah satu padilahnya supaya kita matinya husnul khotimah. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Kemudian kesunahan lagi atas limatun lan uluk salam saniyatun kang kaping pindo, uluk salam yang kedua. Karena kalau uluk salam yang pertama itu rukun. Makanya di sini langsung kesunahan berikutnya adalah uluk salam yang kedua. Allah yatruka. Kemudian wajiyadatu warahmatullahi lan sunnah. Ini sunnah menambahi warahmatullah. Tadi kan assalamualaikum, sunnah ditambah warahmatullah. Sunnah lumayan. Jangan udah tadinya assalamualaikum warahmatullah jadi assalamualaikum. Ya sah. Cuman kan eman-eman udah sunnahnya dapat malah dikurangi lah. Pihima ing dalam taslimaten. Taslimatan ini maksudnya salam dua. Salam yang pertama ya sunnah ditambah warahmatullah. Salam yang kedua juga sunnah ditambah warahmatullah. Itu ya. Kemudian kesunnah lagi waltifatun lan sunnah noleh. Biwaji kalawan wajah musoli yaminan ing arah tengen, wasimalan lan arah kiwe. Kemudian sunnah noleh. Tapi begini bicara nolehnya datar aja. Jangan pas assalamualaikum warahmatullahi itu bisa batal lu sholat. Assalamualaikum pas alaikum baru noleh warahmatullahi. Karena kan salam yang pertama itu rukun. Ya, salam. Jadi maksudnya selesaikan salam, posisi kita masih tetap menghadap. Jadi pas nolehnya pas kum baru assalamualaikum warahmatullahi. Balik lagi assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum pakum noleh warahmatullah. Ya, maksudnya kalau bisa sebadannya berpaling dari kiblat itu bisa membatalkan sholat. Watas limataihi ing dalam uluk salam lorone musoli. Jadi dalam kedua salam juga disunahkan nawian haleniat. Assalamualaikum salam. Kalau dalam kitab takrimi pas ketika salam nih niat keluar daripada sholat. Karena kalau di takrimi itu termasuk rukun. Kalau dalam kitab-kitab yang lain nggak ada rukun niat khuruj dan sholat. Kenapa? Karena kan pertamanya masuk sholat niat, masa keluar nggak niat gitu ya. Dia pakai logikanya begitu. Pertama masuknya niat, keluar nih niat. Nah kalau ini enggak. Nah pas uluk salam kita niat begini. Ini bukan niat al-khuruj min shalah, bukan. Niat memberikan salam alaman ing atase wong iltafata kang noli sapa musolli ilahi maring man mim malaikatin saking pirang-pirang malaikat wa mukmini insin lan pirang-pirang wong mukmine manusia wa jinin lan jin. Jadi pas salam pertama kita niatkan memberikan salam kepada para malaikat, kepada mukmin manusia yang beriman dari manusia maupun dari
buktikan betapa kita nih banyak kebaikannya dari salam doang. Kita memberikan salam kepada para malaikat. Niat salamnya satu kali, tapi kita niatkan salam ini untuk para malaikat, untuk mukmin manusia dan untuk mukmin bangsa jin. Kemudian wayanwihi lan niat sapa muslim salam alaman khalfahu. Ingatase alaman ingatase wong khalfahu kang ing dalam burine musoli. Juga niat memberikan salam kepada orang di belakang kita. Orang belakang orangnya sholat. Wa amamahu lan ing dalam ngarepe musoli. Kalau kita makmum ya, niat juga memberikan salam kepada orang depan. Bi ayyihima kalau di nine khalfahu wa amamahu sa'akarab sapu musoli. Wa makmumun lan niat sapa makmum arroda ing niat jawab alaman ing atas wong salam kang salam sapa man ing atas makmum, dan juga makmum ini juga niat menjawab salamnya orang yang memberikan salam kepada dia. Imam juga kan memberikan salam kepada dia, kan kepada mukmin manusia maupun mukmin jin gitu. Nah kita niat jawab. Kemudian wa idrajuhu lan sunah nyepetaken salam bila madin kalau tanpa doakan. Jadi jangan salamnya kayak salam orang mau pidato. Salam salat. Salam orang pidato kan dipanjangin. Assalamualaikum. Wah deh. Jangan. Kita sholat cepetin. Jangan madnya kayak mad salam mau orang pidato. Assalamualaikum. Wah. Ya. Sunahnya cepat. Ingat-ingat, jangan disamain sama orang mau pidato. Pidato kan lumayan, dari salam aja udah 5 menit, misalkan pembukaan udah berapa menit. Ya tinggal nanti dikit doang udah 1 jam. Deh, assalamualaikum. Gitu. Belum lagi mukadimahnya ngomong ini, ngomongin itu ya. Kadang. Gitu. Dia orang-orang pidato lumayan, ngulur-ngulur wah. Dibaca 1 hadis udah selesai, udah 1 jam. Kemudian juga kesunahan lagi waniyatu khurujin lan niat metu minas sholati saking sholat. Kapan niat keluar dari sholat? Di hati, ngomong hati. Niat keluar dari sholat bitaslimatil ula kelawan uluk salam kang kawitan. Tapi gitu selesaikan pas alaikum baru kita niat al khuruj minas sholat. Niat cuma baru mau salam udah niat keluar dari sholat ya batal sholatnya. Lu kita kan belum rukunnya itu, belum kita lakukan, udah malah keluar dari sholat. Karena keluar dari sholat itu membatalkan sholat. Niat qot'is sholat itu membatalkan sholat. Atau taklek qot'is sholat juga membatalkan. Makanya niatnya pas sudah salam pertama alaikum di hati, niat keluar daripada sholat. Wa ab'adun lan pirang-pirang sunah ab'ad wallahu a'lam bishawab. Dah sunah hayat dah selesai.